Paham ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semangat pagi. Proses webinar berlangsung. Kemudian peserta yang mendapat selanjutnya, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Dr. Yanuarman SPOGK FM menyampaikan materi tentang peranan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dalam pendistribusian pemerataan dokter dan dokter spesialis khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Saya anggap merupakan seorang guru bagi kita, di mana beliau sering membagikan pengalaman-pengalaman serta ilmu pengetahuan beliau yang sangat berguna. Di mana judul dari topik yang diangkat oleh beliau adalah sosialisasi transformasi 6 pilar berbasis kesehatan penyakit dalam di Universitas Padjadjaran pada tahun 1999. Beliau juga telah mengikuti program Fellow PABI. Sudah bisa nampak dengan jelas ya slide-nya, dan saya memberikan informasi oleh Kementerian Kesehatan dari visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Oleh Puskesmas dengan revitalisasi dari transformasi kesehatan. Ada daftarnya ya, makin tinggi tingkat laboratoriumnya maka makin banyak dan makin kompleks pemeriksaan yang bisa harus dilaksanakan. 24 provinsi memiliki minimal satu rumah sakit tingkat paripurna yang apakah utama atau paripurna saja nanti tergantung daripada sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit saat ini, dan pengembangannya jangan lupa untuk diarahkan ke seperti ini. Jadi mau ngambil yang mana? Jantung dan stroke, kanker, ginjal, ya. Apakah untuk media, utama atau paripurna? Itu menjadi pilihan kita karena programnya ke depan akan seperti ini. Kemudian atau utama. Nah itu kan berat ya. Ya apakah Kepri atau Batam ini mampu nggak? Khususnya sekarang barangkali RSUD dan RS Tanjung Pinang ya, di Batu Delapan barangkali yang sudah menjadi rumah sakit referral atau referral untuk Kepulauan Riau, kan untuk Kota Batam itu RSUD. Apakah nanti mampu menjadi rumah sakit rujukan utama atau paripurna ya? Diharapkan 2027 itu nanti harus sudah bisa ya. Kemudian 507 kabupaten kota minimal memiliki rumah sakit tingkat. Peranan IDI Ikatan Dokter Indonesia dalam pendistribusian pemerataan tenaga dokter dan dokter spesialis khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan dari kita ya. Baik, tanpa membuang waktu, izinkan kami mengundang beliau, Dr. Yanuarman, untuk memberikan berbagai pengetahuan beliau pada kita semua. Pada tadi Dr. Dini sudah panjang lebar menjelaskan ya tentang transformasi 6 pilar bidang kesehatan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dini juga ya, bahwasanya salah satu yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan salah satu pilar yang kita sampaikan. Dan kebetulan Dr. Dini tetangga saya, Dr. Andi, jadi kami sebelum tadi diskusi dulu. Mungkin Dr. Indi yang banyak menjelaskan. Saya hanya menjelaskan satu pilar saja, yaitu tentang SDM.
harus menggunakan rekam medis elektronik, khususnya data. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai backup. Ya mungkin yang dimaksud backup di sini karena gini ya. Jadi target dari tadi Kemenkes itu kan ada tertuang dalam Permenkes 14 tahun 2022 terkait dengan e-medical. Desember 2023 semua rumah sakit sudah mengimplementasikan e-medical record, atau dengan kalian Indonesia Health System itu tadi sudah harus terintegrasi. Jadi antara rumah sakitnya dengan menggunakan IT yang sesuai dengan standar. Sulit ya, karena masih banyak rumah sakit yang tadi aja persoalankan tantangannya ada 400 lebih aplikasi yang beredar sekarang di pakai rumah sakit itu tidak match satu sama. Oke, pertanyaan pertama dari narasumber kita, Dr. Dindit. Sebutkan 6 pilar transformasi kesehatan secara urut. Silakan. Pertanyaannya. 6 pilar kesehatan. 4 gerakan sakit sehat, 5 memperbaiki sistem kesehatan dan Terima kasih atas jawabannya, tapi kurang tepat. Jadi kita akan cari lagi untuk jawaban yang lain. Pilar yang pertama edukasi penduduk. Oke, kita udah dapat satu pemenang dari 2 orang pemenang yang akan kita ambil pada hari ini. Terima kasih Bapak Syaiful. Untuk hadiahnya nanti silakan menghubungi panitia. Kita akan ambil pertanyaan quiz dari Dr. Yan Norman langsung. Boleh dokter? Menurut Kemenkes, berapa sih rasio keperluan dokter spesialis untuk Indonesia? Berapa rasionya? Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-59. Kami panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar HKM selanjutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.